Mau nggak kami bertanya kembali kepada Anda? Baik, izin ya. Tolong santai ya, karena saya paling menghargai kalau Kristen yang naik dengan atributnya, dia tidak malu-malu, tidak kemudian apa ya, tidak nyamar-nyamar begitu. Nah, ini perlu kita contoh gitu, oke? Iya, Abang Steven, di saat Anda bertanya, kami menjawab. Di saat kami sudah menjawab, boleh nggak kami bertanya kembali kepada Anda? Boleh. Oke, silakan. Yang menulis Quran itu siapa? Yang menulis kitab Quran sekarang gitu. Coba ke tema aja sih. Iya, tema aja deh. Pertanyaan remet Iya, kayak gitu nggak usah di luar tema. Itu remet Kan katanya boleh Iya, bertanya. enggak iya. Tapi nanti pertanyaan yang sama kami kembalikan juga Anda bisa menjawab dong. Iya. Tapi Oke, jawab dulu di sini. oke. Al-Quran, ingat Al-Quran itu awalnya tuh dihafal, Bang. Awalnya tuh dihafal oleh para sahabat. Awal ya. Ya, awalnya dihafal oleh para sahabat. Ketika perang, para penghafal ini banyak yang gugur dalam medan perang. Jadi para sahabat katakan di saat daripada para penghafal ini pada gugur semua, kita jadikan satu mushaf. Maka dikumpullah semua para penghafal Al-Quran. Tidak juga, artinya gini. Sebentar saya tambahin ya, Nero. Al-Quran itu langsung ditulis oleh para sahabat Nabi itu. Ketika Nabi menerima wahyu, kemudian Nabi perintahkan untuk menulis. Siapa juru tulis Nabi ketika di masa Nabi hidup? Salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Nah, beliau adalah penulis pribadinya Rasulullah. Mari kita lihat Nasrani. Adakah Nasrani berbeda-beda? Tidak. Nasrani masih eksis sekarang. Dia mengajarkan 100% ajaran Yesus di Bani Israel terhadap 12 suku-suku itu. Kristen Ortodoks. Di mana letaknya? Coba kau lihat Rusia. Kristen Ortodoks masih berdiri mengikuti syariat apa yang dikatakan Yesus. Mereka beribadah dengan cara sholat, bersujud, berdoa, menadahkan tangan ke langit. Mereka menutup auratnya bagi laki-laki dan perempuan seperti apa yang diperintahkan Yesus, dan seperti apa yang tertulis di dalam kitabmu, bahwa Yesus ketika dia beribadah, dia melakukan cara-cara yang dilakukan nabi-nabi sebelum. Nah, sekarang koreksi Bang. Abang harus mengoreksi, benarkah Bible ini datang dari Yesus? Kenapa perintah yang ada di Bible bertentangan dengan apa yang dibawa Yesus? Kalaulah Yesus benar mengajarkan ini, bagaimana mungkin Yesus bisa menyebut dirinya Tuhan, padahal di kitab suci kamu tidak ada Yesus mengaku Tuhan. Di dalam Yohanes 17:3 Yesus berkata, hanya satu Tuhan yang esa. Ini bayangin, hanya satu Tuhan yang esa. Kemudian mengenal Yesus yang diutus. Bagaimana mungkin Bible datang mengklaim diri Yesus sebagai Tuhan, sedangkan yang dipertuhankan saja tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang Bible ini tidak sejaman dengan Yesus. Bible ini ada dari seorang yang tidak dikenal oleh Yesus, dari orang-orang yang menulis yang tidak pernah diperintahkan Yesus. Makanya isinya ambigu, banyak pertentangan. Kita buka Matius 3 ayat 3, 3 ayat 1. Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidiki, aku mengambil kesimpulan untuk membukukan. Berarti bukan orang yang diberi firman. Mari kita lihat Paulus di dalam Roma 7:3. Apa katanya? Aku menuliskan ini bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang berpendapat. Panaskah kitab suci seperti itu isinya? Kemudian mari kita tilik lebih ke dalam lagi. Kitab suci adalah kitab yang mengajarkan kebaikan untuk menuntun orang untuk menjadi selamat, menuju kepada Tuhan. Tapi kita lihat isi Bible,
Di dalam Yehezkel dikatakan, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak ada di rumah. Pantaskah kitab suci ini ada ayat seperti itu? Maka pantaslah ketika di Eropa, ketika di Amerika Latin, Bible masuk kategori 10 buku bacaan yang tidak layak dibaca oleh anak-anak. Ini sudah menunjukkan. Gitu Bang, lanjut. Ya, oke. Nah, saya akan beri tanggapan, tetapi jangan dipotong ya. Iya, Ya, silakan karena Bang. saya tidak kan tadi kan saya tidak potong. Kan begitu. Jadi begini, ketika Anda meragukan kitab suci kami karena kitab suci kami ditulis seratusan tahun, puluhan tahun setelah Yesus ada, bukankah juga Quran ditulis setelah Muhammad dikumpulkan setelah Oh Muhammad? tidak Bang, jangan mau framing kayak gitu. Sabar Aku udah dulu. menjabarkan. Nanti Rasulullah jawab dulu. Muhammad Nanti jawab. ketika memerintahkan, Iya, tapi kan ada ketika tiga, mereka tetapi Rasulullah ketika- Muhammad menerima wahyu, maka Iya, tetapi kan diperintahkan ada kepada 3 orang-orang yang penulisan. menuliskannya. Terakhir ketika Jangan Utsman gitu, itu jangan membakar. framing. Jangan karena Membakar. tidak Saya dipotong saya- kemudian saya- Anda mau framing, saya tidak memframing. jangan menipu. Lah, Tadi saya sudah ngomong tadi bahwa Iya, sabar dulu, jangan ketika dipotong. Rasulullah menerima wahyu, Iya, maka itu saya bantah diperintahkan itu. sahabatnya untuk menulis Karena wahyu ini ketika dan Anda dibaca oleh Rasulullah. ketika meragukan Setelah kitab suci diyakini Anda berdasarkan kebenarannya, pikiran maka Anda, dibawa saya juga kepada bisa meragukan majelisnya kitab suci Rasulullah. Anda. Setelah itu Rasulullah mempraktikannya di dalam sholatnya. Izin semuanya, izin. Mengatakan Izin. Al-Quran datang setelah Yang Rasulullah. mengumpulkan Abang, siapa? Salah, maaf, Kan Utsman. maaf saya Yang potong mengumpulkan semua. Quran dan mengumpulkan Bang Quran itu Stephen, siapa? Kan Utsman. Bang Stephen, Bukan izin. Rasul. Bang Stephen izin, Makanya saya katakan tadi, melanjut. jangan Sabar dulu, dipotong. sabar dulu. Sabar dulu Tolong. Bang Stephen, jangan Sabar. dulu kepanas, Oke, sabar, sabar. Oke. sabar. Yang lain nggak usah ikut ini ya. Bang Stephen, saya menghargai abang. Ketika membawa narasi atau menanggapi apa yang disampaikan, tolong jangan kemudian diulangi framingan ketika sudah menjawab. Jangan dibawa framing. Kita ikuti saja. Kalau memang pendapat itu memang ada dasarnya, ada faktanya, ada datanya, jangan kemudian kita ingkari dengan framing. Itu nggak bagus. Artinya supaya orang juga ngelihat, oh inilah kekristenan gitu loh. Begitu juga dengan saudara Muslim. Nah ini yang kemudian menjadi diskusi sehat ketika kita bersikap seperti itu. Oke. Iya, saya tidak framing ya. Saya baca di semarang.kemanat.go.id. Situ ada 3 penulisan, 3 bagian pembukuan Quran. Yang terakhir itu kan di Utsman. Dan Utsman itu ketika dia membukukan Quran dia membakar. Dan menurut kalian itu yang dibakar adalah dialek-dialek. Kan gini Bang, Iya, ini saya jangan terpaksa dipotong. potong. Saya terpaksa potong. Saya tadi memang kalian sudah framing tentang kitab suci saya, Gini, tapi Bang. saya tidak potong. Tetapi kenapa Sabar, kamu saya potong ini host, bukan Iya, lawan tapi bicara kalian saya Anda, tidak gitu loh. kalian ketika memframing kitab Gini, suci saya diam. saya bukan lawan bicara Anda, bukan lawan diskusi Makanya saya Anda, bilang, jangan tapi saya potong. melihat saya harus Tadi kan kalian menjaga framing formal. tentang kitab suci saya. Sabar Saya dong, tidak bisa gantian framing bicara. tentang kitab suci kalian. Tapi Iya, ada dasar saya. Saya akan mendengar semuanya. Baik Abang Akal, begitu juga Bang Stephen. Saya akan sangat hormat ketika kita berdiskusi dengan adab gitu loh. Dengan adab. Itu runtunan sudah diceritakan, sudah diberitahu dari awal. Bagaimana sih gitu. Al-Quran ini dari Rasulullah itu sampai ke tangan kita ini saat ini seperti apa gitu. Jangan dipotong bahwasannya tidak di masa Rasulullah itu. Tidak, Utsman bin Affan pun hidup di masa Rasulullah gitu. Bukan sepeninggal Rasulullah saja. Nah, itu. Begitu, Bang, diskusi sehat gitu. Oke, silakan lanjut, Bang Stephen. Kenapa saya berkata begitu? Karena ketika Bang Akal itu dia menjelaskan, dia langsung memframing kitab suci saya. Maka saya juga bisa memframing. Nah, saya bawa data di dalam almanhaj.org.id. Di situ ada tahap-tahap penulisan Quran. Dan tahap ketiga adalah ketika Utsman membakar Quran-Quran yang katanya dialek yang salah. Berarti saat itu yang dialek itu sudah ditulis di dalam kitab-kitab. Kitab kan yang dibakar. Berarti yang ditulis dari Utsman itu adalah kitab-kitab dialek yang berbeda.
Jadi seperti itu. Dan kita tidak tahu dialek yang seperti apa yang turun kepada Muhammad. Jadi ketika kalian mengatakan kitab suci kami, meragukan kitab suci kami, saya juga bisa meragukan kitab suci Anda. Karena memang saya tidak percaya dengan kitab suci Anda, begitu juga Anda tidak percaya dengan kitab suci kami. Jadi saya semua bisa diadu gitu. Artinya bukan diadu, artinya tidak akan temu titik temunya. Karena apa? Pemahaman kita tentang kitab suci berbeda. Kalau Anda mengatakan kitab suci kami menurut Anda itu salah, saya juga mengatakan bahwa kitab suci Quran itu salah. Sebab apa? Firman Allah di dalam Quran itu sangat berbeda dengan firman Allah di dalam Taurat. Sangat berbeda jauh. Mana bisa firman Allah yang sama tetapi firmannya, contoh, firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Quran dan firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Taurat itu berbeda. Seluruhnya berbeda, tidak ada yang sama. Mana bisa Anda katakan bahwa Allah SWT itulah firman Allah atau Quran itu adalah penyempurnaan dari kitab-kitab Taurat, sedangkan isinya saja tidak tahu isi Taurat, apalagi isi Injil. Oke, silakan dulu. Silakan Bang Akal Sehat. Izin tambah sedikit. Izin tambah dulu. Izin tambah ya. Saya cuma mungkin ini nanti baru ditambahin oleh sama Abang Akal Sehat atau Abang Insyaallah ya. Gini loh Abang Steven. Di saat wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad membaca di depan para sahabat. Nabi Muhammad menyuruh para sahabat. Ingat, para sahabat bukan berasal dari satu tempat. Para sahabat berasal dari berbagai macam tempat dan dialeknya yang berbeda. Di saat Nabi Muhammad membaca di depan para sahabat, Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya menulis, pulang ke rumah dan menulis. Di saat para sahabat kembali ke rumah masing-masing, mereka menulis dan mereka kembali lagi kepada Nabi Muhammad dan membaca tulisan yang mereka hafalan ini, mereka menulis, mereka baca lagi ulang di depan Nabi Muhammad dengan dialek mereka masing-masing, ya, dengan dialek. Itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak itu? Abang sabar dulu Bang, saya jelaskan dulu. Pakai dalil dong. Ya Allahu Akbar. Kalau nggak pakai dalil kan narasi itu. Oke. Iya. Baik, Bang Nero bisa tunjuk. Kalau enggak biar dilanjutkan Bang Akal. Enggak, dia minta dalil tuh nanti mungkin Iya, Abang Akal Sehat atau datanya ada Abang di ini. Bang Akal. Biarin aja datanya ada di Bang Iya. Akal kok. Data dari Nanti baru Abang Akal. Bang Nairo mengatakan kan sabar, Bang. seperti itu. Seperti yang Bang Nairo Iya. katakan. Dalilnya dari mana iya, gitu? Sabar, Bang. Oke. Sabar, Bang. Dijelaskan belum selesai, Abang sudah menanyakan dalil. Ya. Oh, jelaskan dulu baru dijelaskan ada belum dalilnya. selesai. Gimana Abang caranya yang buka data digedein? Silakan lanjut lagi Bang Nero, dilanjutin dulu. Iya. Jadi para sahabat membaca lagi di depan Nabi Muhammad. Jadi mereka mendengar dari Nabi Muhammad, mereka membaca di depan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri yang mengkoreksi Al-Quran atau hafalan para sahabat. Itu koreksi langsung oleh Nabi Muhammad karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi penulisan dan dikoreksi oleh penerima Al-Quran ini, yaitu Nabi Muhammad secara langsung. Kalau Anda mau tanyakan dalil, di mana dalilnya yang Nabi Muhammad koreksi secara mengkoreksi tulisan para sahabat, ada datanya. Mungkin nanti Abang Akal Sehat silakan tunjuk. Ya, itu nih. Ya. Tapi silakan Abang Akal Sehat. Nanti pas saya lanjutkan. Dia minta data, jadi Abang Akal Sehat ini datanya. Ya. Pernah saya lanjutkan. Mari kita lihat datanya. Ya. Para nabi-nabi sebelumnya itu sudah melakukan apa yang diajarkan Rasulullah yang kita ketahui detik ini. Ya. Mari kita buka Nabi Musa. Nabi Musa di Keluaran 34 ayat 8 dan 9, apa yang dilakukan ketika beribadah kepada Tuhan? Segera Musa berlutut, ya, ke tanah lalu sujud, menyembah seraya berkata, jika aku telah mendapat kasih karuniamu ya Allah. Nabi Sulaiman pun melakukan hal yang sama. Keluaran 1 Raja-Raja 8 ayat 22. Sama narasi. Yusak atau Nabi Yosua, sama narasi. Ya. Kemudian Nabi Ayub juga sama. Yesus pun sama. Nih, kita lihat. Kenapa tadi saya katakan ajaran Yesus bukan ajaran Kristen?
Mari kita lihat ajaran Yesus. Yesus pun melakukan hal yang sama. Matius 26 pasal 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 41, ayat itu sama bunyinya. Kemudian Markus 14 35 36 sama bunyinya. Orang Israel pun melakukan hal yang sama. Dengan cara apa? Sama. Tawarik 73, ya, Keluaran ayat 12, 27, 28. Jadi teman-teman Kristen gini, ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, yang Anda harus pikirkan ini aja. Kalaulah datang dari Rasulullah Muhammad tentu ada perbedaan. Al-Quran pertama kali turun, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad. Allah sendiri yang mempunyai kitab nih yang ngomong. Apa omongannya? Buat semisal satu ayat di dalam Al-Quran, atau cari kesalahan di dalam Al-Quran. Tantangan ini jatuh kepada waktu itu di Arab sana, Jazirah Arab, yang notabene orangnya bisa membaca karena bahasanya bahasa Arab, dan bisa menulis karena bisa tulisannya bahasa Arab. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada yang mampu mendapatkan kesalahan di dalam Al-Quran. Sekarang banyak orang Kristen yang hanya mengandalkan terjemahan, menyatakan ada kesalahan. No way. Mari kita lihat isinya. Di surah Al-Luqman ada air yang satu rasanya tawar, yang satu asin, berjalan beriringan. Nih gue tunjukin lagi nih. Ini kita masuk aja kepada substansi untuk dibuktikan kalau memang itu kitab benar dari Tuhan. Tentu kitab itu berkesesuaian dengan apa yang ada di muka buka ini. Gue ngasih nih beberapa contoh nih sama kalian, ya, teman-teman Kristen ya. Nih, di sini jangan sekali-kali berlaku durhaka demi sesungguhnya jika dia tidak berhenti perbuatannya yang buruk itu. Niscaya kami akan menyantap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang berdusta yang besar. Surat ini bang, Al-Alaq ayat 15-16. Ternyata penemuan bahwa orang bisa saja tidak berdaya ketika salah satu otak ini lumpuh atau sumbat. Ini Al-Quran yang ngomong, ya. Ini gue buktiin lagi. Daun-daun warna hijau ini diciptakan Tuhan bukan tidak ada maksud untuk menjadikan mata orang yang memandangnya menjadi segar, seperti apa yang sering dilakukan orang-orang tua kita. Untuk memfreshkan pandangannya, maka disuruh. Al-Quran pun menjabarkan itu di dalam surat Al-An'am ayat 60, ya. Kemudian Big Bang, udah bosan nih umat muslim jabarkan ini. Ini jauh sebelumnya sudah dijabarkan di sini. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Quran 1400 tahun lalu sebelum orang belajar tentang tata surya, Al-Quran sudah menjabarkan rotasi bumi ini berkesesuaian, ya. Gue tunjukin banyak lagi deh. Gue bulan pernah terbelah ada, ya, dibuktikan oleh NASA. Kemudian nih 2 buah air yang tadi gue bacain di Rahman tadi, satu asin yang warna biru, satu tawar, tapi mereka berjalan pada koridornya seperti ada dinding pemisah. Maha suci Allah dengan Al-Quran, gitu bang. Jadi untuk mengetahui bahwa kitab itu benar-benar suci, lihat isinya. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada kata-kata manusia, 100% kata-kata Allah, firman Tuhan kepada Rasulullah Muhammad. Bible. Tadi sudah gue ngasih ayat-ayatnya. Bagaimana dikatakan setelah aku menyelidiki, aku mengambil kesimpulan untuk membukukan. Datang Paulus berkata, aku menulis ini bukan karena firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang berpendapat. Jauh beda bang. Bahkan Bible sendiri disandingkan dengan hadis doib tidak sejajar. Kenapa? Hadis doib walaupun itu tidak digunakan umat muslim, tapi masih jelas siapa yang menulis. Tapi mari kita lihat Bible. Runtuknya kita mengarah ke Paulus nih. Siapa Paulus ini? Di kitab pun dikatakan dari buahnya lah yang dilihat hasilnya. Paulus buah siapa? Kok muncul Paulus? Tiba-tiba ngarang kitab.
Makanya gue bilang, Bible disandingkan dengan hadis doib yang tidak dipakai umat muslim, itu mah jauh. Hadis doib masih ketahuan siapa yang nulis, walaupun ada terpotong satu yang dikatakan doib ketika ada yang tidak nyambung. Tapi Paulus semuanya tidak nyambung, tiba-tiba datang membawa firman. Yesus berkata, bagi orang yang tidak dikerak kulit katanya, hendaklah engkau singkirkan dari bangsanya. Tapi datang Paulus berkata, bagi mereka yang bersunat, Yesus Kristus tidak berlaku lagi. Contoh di Yeskiel, contoh di Hosea, bagaimana ayat-ayat memakai sendal itu ada. Kan aneh kitab suci bacanya kayak gitu. Silakan ditanggapi. Ya oke, terima kasih. Saya tanggapi ya mengenai ini. Ya, ketika tadi ada Bang Neairo mengatakan bahwa katanya mereka Muhammad itu mengkoreksi Quran ketika para sahabat menulis Quran dikoreksi oleh Muhammad. Nah, itu tidak ada datanya. Itu yang saya minta tadi, tetapi tidak ditunjukkan datanya situ. Kemudian kedua, Quran mengklaim bahwa itu kitab suci. Ya, itu menurut kalian itu benar karena itu iman Anda ya. Tetapi mari kita lihat sebab apa Quran berusaha menghubungkan isi Quran dengan Taurat. Nah, saya baca dalam Taurat Ibrani, kemudian saya terjemahkan, ternyata contoh firman Allah kepada Nabi Musa kok bisa berbeda, pada Allahnya sama, tetapi mengapa firmannya berbeda? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di dalam Keluaran 3 ayat 6. Di sini Allah berfirman kepada Nabi Musa. Keluaran 3 ayat 6. Ini satu saja. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini saya terjemahkan dari bahasa Ibrani. Nah, saya tidak menemukan firman Allah seperti ini kepada Nabi Musa di dalam Quran. Berbeda sekali. Tetapi Quran berusaha menghubungkan isi Quran itu dengan Taurat. Tetapi firman Allah itu yang paling pokok itu malah berbeda jauh. Tidak sama. Kemudian ya, tantangan tadi ketika Bang Akal mengatakan tantangan Quran itu untuk membuat satu ayat, sebenarnya itu tantangan kepada orang kafir, bukan kepada orang-orang Nasrani yang mempunyai Injil atau Taurat. Sebab tantangan itu kan Taurat sudah ada, sudah lama ada. Tantangan ini untuk siapa? Apakah untuk Nasrani atau Kristen? Kalau memang untuk ini, untuk Taurat, untuk tantangan Quran untuk membuat satu ayat saja dan ditujukan kepada seluruh umat, apakah Quran tidak lihat bahwa ini ayatnya malah lebih banyak, Taurat malah lebih banyak tulisan-tulisan maupun firman Allahnya yang diilhami oleh Allah yang sadar dikumpul di satu buku dan banyak sekali. Kemudian ketika Bang Tahta mendasarkan Quran kitab suci berdasarkan fenomena alam dan penemuan-penemuan orang kafir, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kebenaran Quran itu salah satu bisa dibuktikan dengan memakai akal pikiran orang kafir? Kan tidak bisa. Bagaimana bisa firman Allah itu dibuktikan oleh akal pikiran teknologi orang kafir? Apakah hanya seperti itu kualitasnya untuk membuktikan kitab suci? Bagi kami, kitab suci itu bukanlah soal ramalan atau fenomena-fenomena alam, tetapi kebenaran dari Allah yang benar, yang mujizatnya nyata sampai sekarang. Makanya kami mengatakan bahwa firman Allah kami itu firman Allah hidup. Firman Allah yang asli bukan ada di dalam kitab suci. Kalau firman Allah itu hanya terbungkus dalam satu kitab suci, maka itu berarti firmannya terbatas. Sedangkan firman Allah kami, Yesus Kristus itu tidak mentok di dalam kitab suci yang telah ada. Tetapi sampai sekarang banyak orang yang mendengarkan firman Allah itu. Dan mereka membuktikan itu dengan mujizat-mujizat penyembuhan yang terjadi di saat itu. Jadi untuk membuktikan kitab suci yang benar adalah dengan bukti nyata kekuatan dari kitab suci itu. Itu yang ada pada kami. Sebab firman Allah itu tidak mungkinlah firman Allah yang Maha Perkasa, tapi mentoknya hanya di sebungkus kitab suci. Tidak mungkin. Kitab suci itu hanyalah sebagian dari firman Allah sebagai penuntun. Tetapi firman Allah itu pasti masih dapat didengar oleh orang-orang zaman sekarang. Itulah firman Allah.
Oke, sampai situ dulu. Silakan ditambah tanggapi. Baik. Firman Tuhan yang hidup, kata kamu. Dan kamu Musa bla 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 bla. Bang, coba kau tengok nih. Bang Akal, mute Bang Akal. Oh iya, yang di bawah ya, bentar. Tolong yang muslim jangan dulu kirim permintaan Sorry. ya. Bentar saya undang dulu. Tiba-tiba yang satu, nggak apa-apa. Biar satu slot kosong. Nggak apa-apa. Saya lanjutkan di sini aja ya, karena ada dua. Buat yang muslim Nah, jangan dulu di buat dalam permintaan kitabmu naik. sendiri, ya, apa yang bisa dibuktikan dengan Bible? Bible bukan kitab suci. Bible adalah karangan manusia. Wahyu yang dibawa Yesus disebut dengan Injil. Ya, bukan Bible. Ingat, sekali lagi teman-teman Kristen, kalau mau mengambil data, buktikan pada saya di mana Yesus mengajarkan kekristenan. Buktikan di mana nabi-nabi sebelumnya melakukan ibadah dengan cara bergereja. Buktikan bahwa di dalam kitab sucimu dikatakan ada langit punya tiang, ada singa yang makan jerami, dan ada ular yang makan debu. Saya bilang sama teman-teman Kristen, Islam sudah menunjukkan bagaimana perkesesuaian antara, ya, perkesesuaian antara, tolong dinaikin lagi ya Bun, tadi turun dia tiba-tiba. Perkesesuaian antara data yang ada di dalam Al-Quran dan data yang telah ditemukan oleh para ahli-ahli dan sejarawan tentang fenomena yang terjadi. Ya kan? Mana orang? Tolong Bun, dinaikin yang satu Bun. Mana? Kok nggak ada lagi di bawah juga nggak ada? Siapa namanya tadi ya? Udah saya naikin. Bang Akal. Bukan, yang udah. Kristennya udah nggak ada. Waduh, gue yang komalnya memang. Iya. Saya balik ke sini ya. Jadi teman-teman Kristen, tolong buktikan kalau kitab sucimu itu benar-benar firman Tuhan. Isinya kau buka. Kau mengatakan mujizat Yesus, mana mujizat Yesus yang kalian bisa rasakan dan bisa nikmati? Kalau hanya menghidupkan orang mati, di zaman sekarang banyak dokter orang koma bisa hidup. Di tanah Toraja orang mayat bisa diperjalankan. Yesus bukan satu-satunya manusia yang bisa menghidupkan orang mati di zamannya. Ada Elia, bahkan ada salah satu rasulmu, Lukas mampu menghidupkan orang mati. Paulus pun demikian. Yesus penerima apa? Dia itu penerima mujizat, bukan pemberi mujizat. Jadi jangan ngarang bebas. Kau mengatakan ada mujizatnya Kristen. Mana mujizat Kristen sampai detik ini tidak ada. Lihatlah Islam. Al-Quran pertama kali turun 1400 tahun lalu di zaman Rasulullah Muhammad. Sampai detik ini tidak ada yang pernah bergeser. Tidak ada yang pernah direvisi. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti sains dan Al-Quran tadi yang saya tunjukkan. Sedangkan di Bible langit punya tiang, singa makan jerami, ada ular makan debu. Masuk akal nggak? Tolong ya teman-teman Kristen ya, nggak usah kok ngais-ngais ke Al-Quran deh. Masuk pada substansinya dulu. Mujizat Rasulullah Muhammad sampai detik ini ada dan nyata. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran, Allah berfirman, ketika Al-Quran aku turunkan kepadamu Muhammad, aku pula yang akan menjaganya. Apa buktinya? Jutaan manusia yang mampu menghafal Al-Quran. Tapi Bible, kitab yang lain, tidak ada Tuhan pernah berfirman mereka akan menjaga kitab itu. Maka sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang mampu menghafal Zabur, Taurat, dan Injil. Tidak ada.
hanya Al-Quran, karena memang dijaga oleh Allah. Sekiranya terjadi sesuatu yang luar biasa di muka bumi ini, semua kitab suci dimusnahkan. Hari Senin kitab suci dimusnahkan, hanya Al-Quran yang bisa berdiri tegak di hari Selasa, karena banyak kita orang yang menghafal. Ya, lanjut. Saya sudah ada. Lanjut lagi deh. Gua turun lagi deh satu nih. Lanjut Guru ndak? Oke, baik. Untuk memperkuat dalil yang disampaikan oleh Oh, teman-teman, mana dia? udah lari, dia biarkan aja lah. Untuk kita aja nih. Oh, Nah, jadi ada tadi kabur narasi. sudah. Ya nggak apa-apa. Ada tadi narasi bahwa kita sudah nyatakan bahwa itu akibat dialektika yang berbeda. Satu bukti dialektika yang masih tertinggal di Al-Quran, nanti boleh dibuka di surat Hud ayat ke-41 yang mengkisahkan bahwa ketika Nabi Nuh menaiki bahteranya, maka tulisannya di situ, original teksnya harus kita baca seperti itu. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha. Jadi kalau dialektika Rasulullah majraha. Nah, sementara di Quran itu dituliskan majreha. Ini membuktikan bahwa inilah salah satu bukti ada dialek pengucapan yang berbeda. Itu yang pertama. Saya ingin menguatkan dari teman-teman. Nah, kemudian tadi ada ngeles dari teman kita Oten tadi bahwa itu hanya disuruh kepada orang kafir. Kagak. Saya tegaskan tidak. Kita lihat Al-Baqarah yang tadi dibuka oleh Bang Akal Sehat ya. Kita lihat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu awalnya. Wahai seluruh manusia, wahai manusia, mengabdilah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi yang diseru seluruhnya manusia. Ya. Baru ayat berikutnya 22, allazi ja'ala lakum, dan seterusnya, hamparan bumi untuk manusia semua. Ini ayat 22 ini menunjukkan bahwa Islam ajaran kasih. Nah, yang dimaksud oleh Bang Akal Sehat itu adalah ayat yang ke-23-nya. Ya. Ayat yang ke-23-nya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli, yang ini ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya. Wa in, dan jika kuntum, kalian, kamu, fi raibim, ya, melihat yang telah kami turunkan, mimma nazzalnya, apa yang telah kami turunkan kepada Rasul kami Muhammad, ala abdina, apa yang turunkan kepada Rasul kami Muhammad, fa'tu, maka bikin, maka buat, maka tulis, fa'tu bi surah, satu contoh saja, satu model saja, mim misli, sebagai model. Wad'u syuhada'akum, dan serulah syuhada'akum. Syuhada ini artinya teman-teman kamu, handai tolan kamu, kawan-kawan kamu, orang-orang terdekat kamu, min dunillah, kecuali Allah, selain dari Allah. Min duni, mindu, selain daripada Allah. In kuntum shodikin, jika kalian manusia, tadi awalnya ini manusia ya, manusia merasa benar. Apakah manusia itu kafir, apakah itu Yahudi, apakah itu Nasara, apakah itu Majusi, Allah tidak sebutkan. Tapi ya ayuhan nas di sini kalimatnya paling atas ya. Ya ayuhan nas, nih. Ya ayuhan nas. Ini awalnya. In kuntum shodikin, jika kalian merasa benar. Lalu Allah kunci dengan ayat yang terakhir, yang ke-24. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Nah, jika kamu tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan kamu tidak akan mampu membuatnya, fattakun nara, maka takutlah ke dalam api neraka, allati, yang dirinya waquduhan nasu, yang terdiri daripada manusia, wal hijarah, dan batu, yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, mereka itulah orang-orang kafir. Jadi awalnya bukan kepada orang kafir seruannya ya, ini bukan kepada orang kafir. Saya kasih tunjuk ya. Nah, jadi keseruannya ya ayuhan nas. Tadi dia ada framing, ada ngeles
Ya kan sudah diturunkan Taurat, sudah diturunkan Zabur, sudah diturunkan Injil. Jadi mau mereka yang mengimani Taurat, yang mengimani Zabur, yang mengimani Injil, mereka adalah manusia. Yang disuruh Allah di sini, yang disampaikan Allah di sini adalah kepada manusia-manusia. Ya. Nah, sekarang yang titik persoalannya yang pengen ngeles oleh teman Oten tadi adalah tentang bunyi Taurah yang dia katakan. Taurah yang kalian pegang itu bukan Taurah yang dimaksudkan Quran. Injil yang kalian pegang itu bukan Injil yang dimaksudkan Quran. Dan Zabur yang kalian baca-bacakan itu bukan Zabur yang dimaksudkan Quran. Coba lihat contoh Maryam 30. Ya, nanti buka di Quran Maryam 30. Allah menyebutnya Injil itu dengan Ataniyal Kitab. Allah juga menyebut Zabur dengan Ataniyal Kitab. Allah juga menyebut Zabur, Taurat, Injil itu dengan Ataniyal Kitab. Semuanya Allah menggunakan Ataniyal Kitab. Kenapa Allah menggunakan kata Alkitab? Karena dengan sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita rujuk di Al-Baqarah ayat kedua. Mari kita lihat, saudara-saudara. Biar jelas, biar clear. Jangan framing-framing di sini, ya. Ayat yang kedua, coba lihat. Ya, Zalikal kitabu la raiba fi. Saya berhenti di sini. Ini lihat kata zalika, ya, kata zalika itu. Nah, nampak ya? Nah, kata zalika dalam kaidah bahasa Arab itu kata penunjuk jauh yang diterjemahkan dengan itu. Ya. Tapi kenapa di dalam terjemahan dituliskan inilah? Harusnya menggunakan kata hadza. Kalau dalam kaidah bahasa Arab. Jadi kaidah yang digunakan Quran ini adalah kaidah yang Allah telah atur sendiri. Tidak persis sama seluruhnya. Makanya dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab itu banyak mufassir mengatakan yang diserupakan dengan bahasa Arab. Maka tidak semua mutlak dengan kaidah bahasa Arab. Contoh ini. Nah, sebenarnya ini ada isim ma'rifat di sini. Zalikal kitab. Kalau di sini terjemahnya inilah Al-Quran atau inilah Alkitab Al-Quran. Nah, sebenarnya Allah ingin menunjukkan zalika ini menunjukkan ono lo yang ono yang di sono yang di Lauhul Mahfuz itu itulah Al-Quran yang sebenar-benar originalnya semuanya. Jadi memang benar saudara-saudara, teman-teman Oten benar. Ini adalah tulisan yang dibuat oleh zamannya khalifah tapi sesuai dengan original dan tekstual yang didiktekan oleh Muhammad kepada para penulis. Ya. Sesuai dengan apa yang didiktekan Muhammad dengan wahyu yang dia terima. Itu dia. Makanya dia sejaman. Nah, pertanyaannya kembali kepada kalian Oten-Oten. 80 tahun sesudah mangkatnya Isa alaihissalam atau Yesua Amasya yang kalian bilang itu baru ada kitab kalian. Nah, mana lebih asli secara logika secara logika pengujian empirik? Mana yang lebih asli? Kalau begitu, yang menulis Al-Quran ini walaupun memang dia ditulis kembali, saya bahasakan ditulis kembali adalah sejaman dengan nabinya. Sementara yang membuat dan menulis Bible itu tidak lagi sejaman dengan Yesua Amasya itu sendiri. Makanya kebanyakan isinya mengada-ngada, saya katakan. Dan teman-teman muslim katakan, banyak yang mengada-ngada. Contoh yang sudah diutarakan oleh Bang Akal Sehat tadi, banyak data-datanya yang mengada-ngada jadinya. Jadi tolong dipahami, kalau kalian mau menantang kebenaran Al-Quran ini, silakan kau baca Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah 20, 21, 22, 23, 24. Di situ jelas, Allah menantang seluruh manusia, bukan hanya orang-orang kafir. Perlu saya tegaskan ya, bukan hanya orang-orang kafir yang Anda maksudkan, karena Anda sendiri pun tidak mengerti apa yang dikatakan kafir dalam konteks Al-Quran. Anda hanya mengerti kata kafir dalam konteks bahasa Indonesia. Jadi saya pikir sudah clear ya, dijelaskan oleh Bang Akal Sehat, dijelaskan oleh Bang Aumi, Bang Nairo tadi sudah menjelaskan.
sekilas sejarah bagaimana Al-Quran itu dibukukan. Jadi jangan pernah Anda perbandingkan antara kitabmu yang tak jelas itu dengan Al-Quran. Saya tambahkan dalil terakhir. Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya bagi Allah lah menurunkan Al-Quran melalui Muhammad, dan bagi Allah juga untuk menjaganya. Ini sering saya terangkan. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini? Ya dengan Allah menitipkan ke dalam memori otak manusia-manusia muslim. Itu yang tadi jelaskan Bang Akal Sehat. Andai medan magnet, andai semua buku, semua alat tulis tak ada lagi di dunia ini, apakah Al-Quran ini masih ada besok? Hari ini hari Senin katanya, maka besok hari Selasa Al-Quran sudah bisa ditulis kembali. Dan bisa dikoreksi hafalan-hafalan itu. Enggak kan nonton? Para hafiz-hafiz Quran itu saling dikoreksi oleh tim juri. Yang mereka tim jurinya juga hafiz-hafiz Quran. Enggak lihat? Apa Anda budek? Ya. Jadi ini perlu saya pertegas ya saudara-saudara. Terutama oten-oten. Jangan buat subhat-subhat dan framing-framing ke komal-komal yang seperti ini ya. Saya cuma mau ingatkan, saya khawatir teman-teman Oten semakin sering memframing, saya khawatir nanti begitu turun lidahmu bengkok dibuat Allah gitu loh. Ya. Jadi silakan aja kalian berkumpul, para pendeta, para pastor, para jemaat dan para pakar yang di luar Islam, silakan buat semisal Quran kalau bisa. Silakan buat. Secontoh Quran, Allah yang tantang. Ya. Karena Allah katakan min dunillah, kecuali Allah. Suruhlah dan ajaklah siapa saja yang kau mau kecuali Allah. Kalau aku kau ajak nggak mau aku, karena aku nggak mau mengingkari ayat-ayat Allah. Apalagi Bang Akal Sehat kau ajak juga nggak akan mau. Apalagi kami muslimin nggak akan mau. Jadi boleh saja kalian nggak percaya penjelasan dari Bang Akal Sehat, penjelasan dari Bang Nairo, penjelasan dari Bang Aumi, silahkan kalian nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi secara empirik silahkan kita buktikan. Mana lebih dekat? Nah itu dulu. Uji empiriknya begitu saudara. Mana lebih dekat? Pembukuan mushaf Al-Quran dengan, kalaupun dikatakan itu penulisan Bible Anda. Mana lebih dekat? Ya, mana lebih dekat? Hanya berjarak 2 atau 3 tahun kalau saya tidak silap ketika Rasulullah wafat, Al-Quran sudah dibukukan. Sementara Yesua Masih atau Yesus itu sudah tidak ada 80 tahun. Baru datang seorang Paulus pembohong untuk membukukan Bible kalian. Dan datanya sudah dibacakan oleh Akal Sehat. Saya pikir itu untuk menambah pengetahuan kita dan teman-teman muslim. Agar oten-oten yang selalu membawa subhat-subhat tidak sesuka-suka hati dan jidatnya saja. Dang songon rojan di otak-otak mi. Ya, begitulah apanya kesimpulannya dari seorang Batak seperti saya. Saya pikir demikian Bunda Masya Tita dan Allah. Bang Masya Aumi ya. Allah.